Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali ke dalam channel saya yang dimana kita akan membahas beberapa hal yang menarik nih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Matrix. Baik pengertiannya, sejarahnya, dan beberapa dari penerapannya di kehidupan nyata. Sebelum itu, perkenalkan saya memperkenalkan diri saya kembali. Saya Emmanuel Christian Wijaya. Selamat menyaksikan. Oke, apa sih matriks itu? Jadi, matriks dalam matematika adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang diatur dalam baris dan kolom, membentuk sebuah persegi panjang atau persegi. Setiap elemen dalam matriks diidentifikasikan dengan dua indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Matriks biasanya digunakan untuk merepresentasikan data atau sistem persamaan linear, serta memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang seperti aljabar, linear, fisika, statistik, dan pemrosesan gambar. Secara umum, sebuah matriks berukuran n kali m atau biasa disebut ordo memiliki n baris dan m kolom, dan kita dapat tulis sebagai berikut, yaitu AB sebagai baris, CD sebagai baris, AC sebagai kolom, dan BD sebagai kolom. Nah, kita kan sekarang sudah tahu ya tentang apa itu matriks dan gimana sih susunannya. Tapi, tahu nggak sih gimana sejarahnya? Sejarah matriks dalam matematika berakar dari kebutuhan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Meskipun konsep matriks modern muncul beberapa tahun belakangan, ide-ide yang mendasari penggunaannya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Perkembangan awal penggunaan matriks yaitu berada di zaman Cina kuno. Penggunaan konsep matriks dapat dilacak ke zaman Cina kuno, sekitar tahun 200 sebelum Masehi, di dalam buku Zhuang Xuanshu atau 9 bab tentang seni matematika. Buku ini berisi metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi yang mirip dengan metode eliminasi Gauss modern. Dilanjutkan oleh matematikawan Eropa pada abad ke-17. Pada abad ke-17, matematikawan Eropa seperti René Descartes dan Gottfried Wilhelm Leibniz mulai mengeksplorasi cara-cara untuk menyusun koefisien dan sistem persamaan linear. Meskipun istilah matriks belum digunakan, mereka berkontribusi pada pengembangan aljabar linear dengan ide tentang determinan yang digunakan untuk memecahkan persamaan. Lalu ada Arthur Cayley dan James Joseph Sylvester. Istilah matriks pertama kali diperkenalkan oleh James Joseph Sylvester pada tahun 1850. Namun, pengembangan teori matriks secara formal dilakukan oleh Arthur Cayley pada pertengahan abad ke-19. Cayley adalah orang pertama yang menyadari bahwa matriks bisa digunakan untuk operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan inversi. Dia juga menyadari pentingnya matriks dalam transformasi linear dan mekanika klasik. Carl Friedrich Gauss. Sebelum itu, Carl Friedrich Gauss sudah mengembangkan metode eliminasi, dikenal juga sebagai eliminasi Gauss, pada awal abad ke-19 untuk menjelaskan sistem persamaan linear yang merupakan langkah penting untuk penerapan matriks meskipun dia tidak menggunakan istilah tersebut. Perkembangan modern, aljabar linear, dan matriks modern. Seiring perkembangan abad ke-20, penggunaan matriks menjadi luas dalam berbagai cabang matematika dan ilmu pengetahuan, termasuk fisika, kuantum, statistik, ekonomi, dan bahkan ilmu komputer. Matriks menjadi alat fundamental dalam aljabar linear yang digunakan untuk menyelesaikan masalah transformasi linear, eigenvektor, dan eigen-nilai. Karena durasi yang terbatas ya, dalam video kali ini kita akan mengkhususkan membahas penggunaan matriks dalam dunia komersil atau bisnis. Pada dasarnya, penggunaan matriks dalam bisnis komersil digunakan terutama untuk analisis data dan pengambilan keputusan dan optimisasi sebuah perusahaan. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah pemakaian matriks untuk manajemen inventaris. Perusahaan dapat menggunakan matriks untuk melacak persediaan barang, di mana setiap baris mewakili jenis produk
dan setiap kolom mewakili lokasi gudang. Matriks ini membantu perusahaan dalam mengelola stok dengan lebih efisien. Oke, di sini kita sudah memiliki sebuah contoh kasus. Sebuah perusahaan memiliki 3 gudang, gudang A, B, dan C, dan menyimpan 3 jenis barang X, Y, dan Z di setiap gudang. Perusahaan ingin mengetahui berapa barang yang tersedia di masing-masing gudang dan bagaimana mereka bisa mendistribusikannya untuk memenuhi permintaan di berbagai lokasi. Perusahaan perlu mengoptimalkan pengiriman untuk memenuhi permintaan dari beberapa cabang. Misalnya, cabang 1 membutuhkan 60 unit barang X dan 50 unit barang Y dan 70 unit barang Z. Sementara cabang 2 membutuhkan 40 unit barang X, 30 unit barang Y, dan 50 unit barang Z. Ini nih penyelesaiannya. Yang pertama, kita buat dahulu matriks inventaris. Lalu kita buat juga matriks permintaannya. Berdasarkan persediaan di setiap gudang, perusahaan bisa merancang rencana distribusi optimal, seperti mengalokasikan barang dari gudang yang memiliki jumlah lebih besar ke cabang yang membutuhkan. Misalnya, barang X untuk cabang 1 bisa diambil dari 50 unit dari gudang A dan 10 unit dari gudang B. Barang Y untuk cabang 1 diambil seluruhnya dari gudang B. Barang Z untuk cabang 1 diambil 30 unit dari gudang A dan 40 unit dari gudang C. Nah, sistem yang sama bisa digunakan juga untuk cabang kedua. Dengan menggunakan matriks, perusahaan bisa menganalisis dan memutuskan kombinasi distribusi terbaik untuk memenuhi permintaan masing-masing cabang. Seperti yang saya bilang tadi, karena durasi yang terbatas, kita akan tidak sepenuhnya membahas masing-masing penggunaan matriks dalam dunia bisnis. Jika kalian mau, kalian bisa like videonya dan coba komen di kolom komen. Nah, yang kedua ini ada perencanaan produksi. Dalam industri manufaktur, matriks digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan kapasitas produksi. Misalnya, dengan menyusun matriks yang menunjukkan jumlah produk yang diproduksi di berbagai pabrik, perusahaan dapat mengidentifikasi cara yang tepat untuk meminimalkan biaya. Yang ketiga, ada analisis pasar. Matriks juga sering digunakan dalam survei dan riset pasar. Contohnya, respon survei dari pelanggan dapat diubah menjadi matriks untuk menganalisis preferensi konsumen dan tren yang terjadi di pasar. Sehingga perusahaan dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih tepat. Yang keempat, ada pengelolaan portofolio investasi. Dalam keuangan, matriks digunakan untuk menghitung risiko dan pengembalian investasi dari portofolio yang terdiri dari berbagai aset. Dengan menggunakan matriks korelasi antara aset, perusahaan dapat melakukan diversifikasi yang optimal. Kelima, ada model linear programming. Matriks digunakan dalam metode pemrograman linear untuk memecahkan masalah optimisasi seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dengan kendala tertentu, misalnya dalam logistik dan transportasi. Dan yang terakhir nih ada analisis input dan output. Analisis ini menggunakan matriks untuk melihat hubungan antar industri dalam suatu ekonomi. Ini memungkinkan bisnis memahami bagaimana perubahan di satu sektor dapat memengaruhi sektor yang lain yang berguna dalam perencanaan strategis. Ya, sekian video dari saya. Saya harap ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton selama durasi video dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.